Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Nenti dalam pelajaran matematika untuk kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi persamaan garis lurus. Nah, pembahasannya yaitu mengenai gradien garis lurus. Ya, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik dapat memahami konsep gradien garis. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan gradien garis. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami sifat-sifat gradien garis. Baik, kita mulai dari pengertian gradien garis. Gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Nah, untuk gradien garis dilambangkan dengan huruf M, di mana M adalah komponen Y dibagi komponen X sama dengan Y per X. Dapat kalian lihat pada gambar, yaitu ada garis putus-putus yang didapat dari panjang X dan panjang Y. Oke, yang kedua adalah menentukan gradien garis. Yang pertama, menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Langkahnya yaitu tentukan dua titik potong pada garis G, kemudian tentukan komponen Y dan komponen X. Dapat kalian lihat pada gambar koordinat kartesius bahwa pada sumbu X itu nilainya adalah 2, yang sumbu mendatar, dan yang sumbu tegaknya adalah Y sama dengan 4. Maka didapatlah gradiennya sama dengan Y per X sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Next, kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan gradien garis H dan garis F. Dapat kalian lihat pada gambar koordinat kartesius, di situ sumbu X-nya adalah 2 dan sumbu Y-nya adalah 3. Maka didapatlah MH, yaitu gradien garis H sama dengan Y per X sama dengan 3 per 2. Untuk gambar yang kedua, pada sumbu X-nya adalah negatif 3 dan sumbu Y-nya sama dengan 4. Maka MF atau gradien garis F-nya adalah Y per X sama dengan 4 dibagi negatif 3. 4 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 4 per 3. Pembahasan yang kedua mengenai menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Ada dua, yang pertamanya adalah gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya adalah M. Jika gradien garis dengan persamaan AX ditambah BY sama dengan C, maka gradiennya adalah negatif A per B. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada contoh soal. Tentukan gradien garis Y sama dengan 3X. Maka untuk penyelesaiannya dapat kalian lihat bahwa Y sama dengan 3X itu setara dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Maka dari itu nilai M-nya sama dengan 3. Sehingga gradien garis dengan persamaan Y sama dengan 3X adalah 3. Contoh yang kedua, 3X ditambah 4Y sama dengan 6, maka AX tambah BY sama dengan C. Gradiennya itu adalah min A per B, yaitu negatif 3 per 4. Ataupun cara lainnya adalah untuk 3X ditambah 4Y sama dengan 6, kita simpan di ruas kiri hanya 4Y saja. Maka yang 3X-nya kita pindahkan ke kanan menjadi negatif 3X, sedangkan yang pada ruas kanan angka 6 itu nilainya tetap, jadi tetap ditambah 6. Nah, kemudian karena Y-nya masih koefisiennya lebih dari 1, maka Y sama dengan negatif 3X ditambah 6 dibagi 4, atau Y sama dengan negatif 3 per 4X ditambah 6 per 4. Maka berdasarkan persamaannya didapatlah gradien sama dengan negatif 3 per 4. Contoh ketiga, 2Y dikurang 5X sama dengan 10. Berdasarkan persamaan AX ditambah BY sama dengan C,
Untuk rumus gradiennya adalah negatif A per B. Maka M-nya sama dengan negatif dari negatif 5 per 2. Nah, di situ karena ada negatif kali negatif, itu menjadi positif. Maka hasilnya adalah 5 per 2. Adapun cara lainnya adalah 2Y dikurang 5X sama dengan 10. Sama seperti yang tadi, di ruas kiri hanya 2Y saja. Dan yang negatif 5X pindah ke kanan menjadi positif 5X, lalu ditambah 10. Maka Y-nya 5X ditambah 10 dibagi 2. Atau Y sama dengan 5 per 2X ditambah 10 per 2. Didapatlah gradiennya adalah 5 per 2. Baik, kita masuk ke mengetahui gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui. Rumus gradien yang pertama adalah Y per X. Dan rumus gradien yang kedua adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Untuk contoh soalnya, perhatikan, tentukan gradien garis K yang melalui titik A 3,5 dan titik B 1,3. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk titik A 3,5 itu X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah 5. Nah, sedangkan untuk B 1,3 kita nyatakan itu X2-nya adalah 1 dan Y2-nya adalah 3. Kita masukkan ke rumus gradien yang kedua tadi, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka 3 dikurang 5 dibagi 1 kurang 3 sama dengan negatif 2 dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif adalah positif. 2 dibagi 2 adalah 1. Maka didapatlah nilai gradiennya sama dengan 1. Contoh soal yang kedua, diketahui garis G memiliki gradien 2 dan melalui titik P 5, A dan titik Q 3,2. Tentukanlah nilai A. Untuk titik P 5, A, maka X1-nya adalah 5, Y1-nya adalah A. Sedangkan titik Q 3,2, X2-nya adalah 3 dan Y2-nya adalah 2. Oke, kita masukkan ke rumus gradien tadi, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, gradiennya kita masukkan karena diketahui gradiennya adalah 2. 2 sama dengan 2 dikurang A. Kenapa A? Karena Y1-nya belum diketahui. Per X2 dikurang X1, X2-nya adalah 3 dikurang 5. Oke, kita kalikan silang boleh atau mau dikurangi dulu yang bawahnya, yaitu 3 dikurang 5 adalah negatif 2 ya. Negatif 2 dikalikan dengan 2 yang sebelah kiri. Maka hasilnya adalah negatif 4. Nah, sebelah kanannya sisa di pembilang saja, yaitu 2 dikurang A. Kamu perhatikan di situ, 2-nya yang di ruas kanan itu dipindahkan ke ruas kiri. Maka negatif 4 dikurang 2 sama dengan negatif A. Negatif 4 dikurang 2 adalah negatif 6 sama dengan negatif A. Maka A adalah 6 didapat dari negatif 6 dibagi negatif 1. Atau kedua ruas dikalikan dengan tanda negatif. Dapat dipahami ya? Oke, inilah yang berikutnya sifat-sifat gradien suatu garis. Ada gradiennya positif, ada gradiennya negatif, ada gradiennya 0, dan gradiennya tidak terdefinisi. Dapat kalian lihat perbandingannya antar gradien tersebut dalam gambar yang sudah disajikan. Baiklah anak-anak, itulah pertemuan kali ini. Silakan, ini adalah latihan soalnya, ada 2 soal. Seperti biasa, setelah dikerjakan jangan lupa tulis nama di atasnya, di atas lembar jawaban kalian, dan diberi kelas atau pertemuannya. Kemudian kirimkan di Google Classroom. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.